Shalom. Jemaat sekalian, pagi hari ini kita kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, Allah yang telah mengasihi dan memelihara kita. Dalam anugerahnya kita dapat kembali berkumpul menguduskan hari ini dan kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita datang menghadap Allah dengan takut dan hormat. Kita berikan seluruh keberadaan diri kita, seluruh hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakan Dia, dan kita menikmati hadiratnya. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Allah memanggil kita untuk beribadah melalui Mazmur 96 ayat 4 dan 6 berkata demikian. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mari kita naikkan pujian kepada Allah di tempat kudusnya. Menyatakan kekaguman dan hormat kita atas hikmat dan kasih yang tidak ada bandingannya. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh ajaib tuh dimengerti.
bersyukur kita mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kuasa, penuh kasih setia kepada kami, ciptaan-Mu. Kami dapat meyakini kuasa-Mu ya Tuhan, karena kami telah melihat pekerjaan Tuhan melalui alam semesta, melalui Alkitab, melalui sejarah maupun dalam kehidupan saudara seiman di dalam hidup kami. Kau adalah Allah yang hidup, yang memiliki rencana yang begitu mulia. Dan kami mensyukuri pemulihan relasi dengan Engkau melalui karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Kudus-Mu pada hari ini saat kami beribadah menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga melalui ibadah hari ini kami semakin mengenal Engkau, iman kami dikuatkan, sehingga kami semakin taat dan mampu melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk. Kita akan membacakan Mazmur bersama-sama. Mazmur pujian dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sungguh kita rindu untuk merasakan keberadaan Allah di dekat kita. Kita ingin selalu berada dekatnya untuk mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Kita naikkan pujian mengingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan kita mohonkan agar Dia membawa kita semakin dekat kepada salib-Nya yang kudus. Kita naikkan pujian Aku Milik-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi dipulihkan oleh darah-Nya yang kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, Ku mau dekat-dekat salib-Mu. Ku mau dekat
firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita mau mengucap syukur bahwa darah Kristus telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Dan kita rindu supaya Tuhan menolong kita tetap hidup menyenangkan Dia, sekalipun pada saat ini kita masih bisa berdosa. Kita berdoa secara pribadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Dan penebusan yang diberikan kepada kami adalah sangat berharga, karena tidak bisa diwakilkan oleh apapun juga, tidak bisa digantikan oleh cara apapun juga yang lainnya. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami ingatan akan kasih-Mu yang besar, supaya kami jangan mendukakan Engkau, supaya kami jangan menganggap enteng, remeh, gampang pengorbanan Kristus dan kasih Kristus yang sudah mau mati bagi kami. Tolong kami hidup dekat dengan-Mu, supaya kami selalu juga merasakan kuasa Tuhan, dan kami boleh mengalami dijaga oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kami hari demi hari, dan ketika kami juga berjuang melawan dosa. Dengarlah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan bait yang keempat, kita katakan kepada Tuhan bahwa kita mau dekat dengan Dia. Kasih-Mu besar yang tak terhingga, berkat-Mu pun limpahlah. Ku bergeraklah Roh-Mu sertaku, sampai jumpa-Mu kelak. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Saudara sekalian, kita yang sudah mengalami penebusan, kita sudah diberikan iman percaya. Mari kita dengan penuh keyakinan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala kita, Pendeta Timotius Fu. Sebelumnya mari kita naikkan pujian menyatakan kerinduan kita
untuk dikuatkan dan disegarkan melalui perenungan firman pagi ini. Mari kita naikkan pujian Ia Melindungi Jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di dalam ruang kebaktian maupun saudara-saudari yang sedang beribadah bersama di rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini kita sudah datang ke hadirat Tuhan, menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kita sudah mengaku dosa dan yakin Tuhan sudah mengampuni sekali lagi segala dosa dan pelanggaran kita. Saat ini kita bersama-sama akan mempersiapkan hati belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Finding God, menemukan Allah di dalam setiap aspek, setiap bagian, dan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih, karena kami percaya pagi ini kami boleh berkumpul bersama adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mengembalikan segala pujian dan hormat tertinggi kepada Engkau yang bertahta di surga. Saat ini kami mempersiapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan Engkau yang mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka Alkitab di dalam Markus pasal keempat. Injil Markus pasal keempat, kita akan membaca ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-41. Markus pasal keempat, ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-41. Demikianlah firman Tuhan, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, saya ingat pada satu kali ketika saya berada di airport sedang menunggu pesawat, ada seorang teman datang beserta dengan seorang temannya. Kemudian dia datang kepada saya dan memperkenalkan saya kepada temannya. Kami salaman, saya salaman sama temannya dan saya memperkenalkan namanya dan saya tahu ya teman saya juga memperkenalkan nama saya dan jabatan saya kepada temannya itu. Dan saya melihat kami berjabat tangan, kemudian mereka pergi cari tempat yang lain, tempat duduk yang lain. Tidak lama kemudian saya ke toilet, ketemu temannya teman saya yang dikenalkan saya itu tadi. Lalu dia bertanya kepada saya, "Mau kemana Pak?" Waktu itu saya masih melayani di GKI Singapura ya. Saya bilang kami dalam perjalanan pulang ke Singapura. "Oh, dari Singapura," katanya. "Ke gereja enggak?" "Iya," saya bilang. "Ya, ke gereja mana?" "Ke GKI," saya bilang. "Oh, ke GKI, GKI Singapura." "Iya, GKI Singapura. Saya kenal pendetanya, Pendeta Timotius Fu," katanya. Saya diam, saya lihat-lihat dia. Kemudian saya bilang, "Saya ini Pendeta Timotius Fu." Ya. Lah dia kaget, Pendeta Timotius Fu katanya ya. Nah saudara, kami tidak berpelukan karena kami bukan teletabis saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, kisah di atas sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, cuma dalam dimensi yang berbeda. Sebenarnya Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Karena Yesus berjanji kepada kita, "Dan ingatlah selalu bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Cuma seringkali kita tidak merasakan dan kita tidak menemukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Khususnya pada saat ketika hidup kita susah. Khususnya pada saat ketika hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Khususnya ketika kita merasa Allah begitu jauh dengan kita. Saudara, hal itulah yang terjadi di dalam kisah yang kita baca pada hari ini, yaitu Markus pasal 4 ayat 35 sampai kepada ayat ke-41. Saudara, pengalaman itu membuktikan dan memberitahukan kepada kita bahwa murid-murid juga tanpa sadar bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ayat firman Tuhan ini dimulai dengan berkata bahwa hari sudah petang. Yesus mengajak murid-muridnya melintasi danau pergi ke seberang. Kemudian di tengah perjalanan dikatakan bahwa taufan mengabuk dengan dahsyat. Ombak masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu hampir tenggelam. Saudara, Alkitab melanjutkan dengan mengatakan murid-murid dalam keadaan sangat ketakutan. Saudara tahu bahwa sebagian besar murid latar belakang mereka adalah nelayan. Mereka sudah terbiasa dengan lautan. Mereka sudah terbiasa dengan badai, dengan ombak dan dengan taufan. Kalau nelayan sudah ketakutan di tengah lautan, itu berarti bahwa taufannya luar biasa dahsyat. Ombaknya sudah di luar kendali mereka. Sehingga teriakan mereka cuma satu, "Kita akan segera binasa. Kita akan segera mati tenggelam." Karena situasi sungguh di luar kendali. Pertanyaannya adalah, di manakah Yesus? Di manakah Tuhan Yesus? Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa Yesus sedang tertidur di buritan. Dan lebih jelas lagi saudara sekalian, di dalam sebuah tilam. Jadi Yesus tidur di buritan kapal dan di dalam sebuah tilam. Saudara, murid-murid segera datang kepada Yesus. Kemudian murid berkata, "Tuhan, Guru, kita akan segera binasa. Guru, apakah engkau tidak peduli?" Saudara sekalian,
dua seruan ini menjadi fokus dari pelajaran kita pada hari ini. Guru, kita akan segera binasa. Guru, apakah engkau peduli kepada kami? Saudara sekalian, seruan dari para murid juga merupakan sering adalah seruan kita di dalam kehidupan. Khususnya pada saat ini. Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, apakah engkau peduli dengan kehidupan saya pada hari ini? Tuhan, di manakah engkau ketika pandemi ini mengamuk? Sudah 9 bulan merajalela di dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Hidup manusia kacau balau, semuanya menjadi hancur. Tuhan, di manakah engkau? Dan pertanyaan yang lebih mendalam adalah Tuhan, apakah engkau peduli? Tuhan, apakah engkau tidak melihat kondisi keluargaku pada saat ini? Tuhan, apakah engkau tidak tahu bahwa ekonomi keluargaku sedang menuju kepada kehancuran? Tuhan, apakah engkau tidak tahu bahwa relasi di antara kami sedang mengalami masalah yang berat? Ada masalah kesehatan, ada ketakutan, ada kesepian, dan banyak hal terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, apakah engkau peduli? Apakah engkau nyata? Tuhan, kalau engkau ada, kalau engkau peduli, mengapa semua ini masih berlangsung dan kapan semua ini akan berakhir? Saudara, teks Alkitab kita memberikan jawaban kepada kita. Alkitab berkata, Yesus menjawab, aku di sini, aku hadir di dalam kehidupanmu. Dan aku sangat peduli kepada kehidupanmu. Saudara, itulah pelajaran kita hari ini. Bahwa Yesus hadir di dalam semua aspek. Di dalam semua tikungan kehidupan kita. Di dalam semua bagian perjalanan kehidupan kita. Yesus berkata, aku hadir di sini. Aku mendampingi kamu. Melewati setiap badai dan setiap penderitaan yang ada di dalam kehidupanmu. Saudara, itulah jawaban yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid berkata, Guru, kita akan binasa. Apakah engkau peduli? Tidak pedulikah kamu? Yesus menjawab murid-muridnya bukan dengan jawaban, bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Karena ayat ke-39 berkata kepada kita, Yesus bangun. Kemudian saya membayangkan, Yesus menunjukkan jarinya. Kemudian saya membayangkan, Yesus berteriak, diam kamu, tenanglah. Dan Alkitab mengatakan, danau menjadi tenang sekali. Saudara sekalian, saya percaya, itulah jawaban dari Yesus kepada setiap teriakan kita. Dalam setiap badai dan penderitaan kehidupan kita. Cuma seringkali kita tidak mendengarkan jawaban itu. Karena kita terlalu memfokuskan diri kepada masalah kehidupan kita. Kepada pandemi, kepada kesulitan ekonomi. Sehingga kita tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan berjanji. Dan Tuhan sudah menepati janjinya. Bahwa dia menyertai kita di dalam setiap aspek kehidupan. Percayalah. Pada waktunya nanti semua akan berlalu dan kita akan melihat hal yang indah dari Tuhan. Hanya saudara sekalian, satu pertanyaan yang lebih mendalam adalah sebenarnya mengapa Tuhan mengizinkan murid-murid menghadapi badai? Kalau Tuhan mengasihi saya, kalau Tuhan peduli kepada saya, mengapa Tuhan izinkan pandemi ini berlaku di atas bumi ini? Kalau Tuhan peduli kepada keluargaku, mengapa Tuhan izinkan bencana itu terjadi di dalam keluargaku? Kalau Tuhan peduli kepada saya pribadi, kenapa Tuhan izinkan penyakit itu masuk ke dalam diriku dan hinggap berkuasa di dalam diriku? Kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa aku sering diliputi kecemasan, ketakutan, dan berbagai macam kehidupan? Saudara, mengapa Tuhan izinkan semua badai, semua penderitaan dan kesulitan itu masuk dan mempengaruhi kehidupan kita? Disinilah saudara sekalian kita belajar dua jenis iman. Iman pertama itu disebut dengan iman objektif. Iman kedua disebut dengan iman subjektif. Iman objektif adalah pelajaran iman yang kita dapatkan melalui pengajaran. Biasa itu di dalam kelas, ruang kelas kita diajarkan secara kognitif. Tuhan itu
kasih, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu peduli. Sama seperti sekarang saudara sekalian, khotbah saya berteriak-teriak dari mimbar, saudara mendengar, Tuhan itu kasih, Tuhan itu peduli, Tuhan itu hidup dekat dengan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu objektif saudara. Saudara cuma terima di otak dan sebagian saudara masukkan ke hati. Saudara percaya begitu saja. Tapi ada satu iman yang lebih dalam dan iman yang lebih penting, yaitu iman subjektif. Yaitu pelajaran-pelajaran iman yang kita alami, yang kita dapatkan melalui pengalaman kehidupan sehari-hari. Kalau objektif didapat di dalam ruang kelas, tapi subjektif diperoleh di dalam laboratorium kehidupan. Saudara, Allah tidak hanya ingin kita mengetahui Allah, Allah tidak hanya ingin kita memahami, bahkan kita mengajarkan iman kita kepada Allah, tapi Allah lebih ingin kita mengalami Allah, mengalami kasih Allah, mengalami kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingat satu dalil pendidikan yang katanya disampaikan oleh Bapak Benjamin Franklin. Dia berkata demikian, beritahu kepada saya, maka saya akan lupa. Ajarkan kepada saya, mungkin saya ingat sebagian. Tapi libatkan saya, maka saya akan belajar dan saya akan mengingat. Beritahu saya, maka mungkin saya memahami, mengerti, tapi saya tidak sungguh-sungguh mengalami. Tapi libatkan saya, masukkan saya di dalam kurikulum bagian laboratorium. Sehingga setelah saya melalui laboratorium kehidupan, maka saya akan keluar dengan pengalaman yang baru dan saya memiliki iman yang disebut dengan iman subjektif. Saudara, saya masih ingat, saya dulu tinggal sama koko saya. Anak koko saya, ada satu keponakan saya umur 3 tahun, lucu-lucunya saudara sekalian, kami sering makan bersama di meja. Nah, makan semeja, dan koko saya itu suka sambal, dia siapkan sambal saudara sekalian. Ya, saudara tahu sambal itu pasti pedas. Nah, ponakan saya saudara sekalian diberitahu, ini semua boleh ya, ini boleh, ini jangan. Tapi namanya anak kecil ya saudara sekalian, dia ambil yang lain, dia mau pergi ambil itu ya. Koko saya bilang ini jangan ya. Kenapa jangan? Ini pedas ya. Nah saudara, dia sudah ngerti secara objektif tahu ini pedas ya. Nah waktu itu dia tidak ambil. Waktu kami lagi ngobrol, dia pura-pura, dia sedikit-sedikit saudara sekalian curi-curi pergi ambil ya. Nah saya bilang jangan ya, dia mundur lagi ya. Kemudian kami ngobrol lagi, dia curi-curi lagi ambil ya. Saya bilang jangan, koko saya bilang biarin. Nah, saudara sekalian ya. Lalu dia pergi ambil saudara sekalian ya. Dia ambil, wah dia dengan bangga masukkan ke mulut. Dan setelah itu meledak saudara sekalian ya. Dia baru tahu rasanya ini pedas ya. Koko saya tanya enak tidak? Tidak enak, ambil lagi kata koko saya. Enggak mau katanya saudara sekalian. Itulah pengalaman subjektif. Ketika diajarin pedas, dia tidak tahu. Tapi dikasih rasa satu kali, dia selamanya mengerti. Jadi saudara sekalian, itulah jawaban dari Allah. Mengapa Allah sering membiarkan, bahkan mengizinkan hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, bukan karena Allah tidak peduli kepada kita, tapi Allah ingin melibatkan kita dalam laboratorium kehidupan supaya kita mengalami apa yang diajarkan oleh iman dan kita menghidupi dan sungguh-sungguh menginternalisasikan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, sebenarnya klimaks dari puncak dari narasi ini bukan terjadi pada saat Yesus meneduhkan badai. Banyak orang salah paham, mereka berpikir ketika Yesus meneduhkan badai berteriak, diam, tenang. Badai itu diam dan tenang, maka itulah puncak cerita. Tidak saudara sekalian, klimaksnya itu terjadi pada percakapan Yesus dengan murid-muridnya setelah badai itu berlalu. Teguran Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, karena dari perkataan Yesus terkuak apa tujuan Yesus mengizinkan badai itu.
Apa tujuan Yesus mengajak mereka melakukan perjalanan ke seberang? Apa tujuan Yesus sengaja tidur di buritan? Dan apa tujuan Yesus menegur badai di tengah-tengah mereka dan membiarkan mereka lihat? Saudara sekalian, tujuan daripada semua itu kembali. Ini adalah sebuah laboratorium untuk mengajarkan kepada murid-murid apa itu iman. Apa artinya Allah peduli? Apa artinya Allah menyertai? Apa artinya Allah itu mengasihi? Apa artinya Allah maha kuasa di dalam kehidupan mereka? Saudara, apa teguran Yesus? Teguran Yesus itu ada dua. Yang pertama, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Teguran yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Dalam bahasa aslinya, terjemahannya yang lebih tepat ke bahasa aslinya adalah, mengapa kamu, bukan kami ya, mengapa kamu masih belum percaya? Jadi saudara sekalian, murid-murid sudah merasakan begitu banyak pengajaran dan begitu banyak hidup bersama dengan Yesus Kristus. Mereka belum percaya. Percaya apa saudara sekalian? Jadi percaya itu adalah kata kerja transitif, kata kerja yang perlu objek. Kita tidak boleh sembarang mengatakan, aku percaya, aku percaya. Percaya apa saudara sekalian? Aku percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang mana? Percaya Tuhan seperti apa? Aku percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah sifatnya apa? Apanya yang kamu percaya? Jadi saudara sekalian, Yesus mengejar ke dalam kehidupan murid-muridnya. Setelah peristiwa ini, Yesus seperti kembali ke dalam ruangan kelas. Kemudian Yesus bersama-sama berdiskusi dengan murid-muridnya. Tadi, kenapa kamu begitu takut? Tadi, kenapa kamu begitu belum percaya? Percaya apa saudara sekalian? Percaya kepada dua hal. Percaya bahwa aku peduli. Kamu tidak percaya aku peduli. Kenapa? Karena kalian begitu takut. Bahkan teriak-teriak kalian pasti mati. Bahkan seolah-olah kalian lebih hebat daripada saya. Kamu sudah menentukan bahwa kalian pasti mati. Saudara sekalian, bukankah itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Seringkali ketika badai hidup melanda kita, kita sudah ambil vonis, ini sudah tidak ada obatnya. Ini sudah tidak ada penyelesaiannya. Masalah ini terlalu berat. Pasti hancur hidupku, pasti hancur keluargaku, pasti hancur bisnisku. Padahal kita belum pergi mencari Tuhan. Padahal kita belum sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, mengapa kamu takut? Apakah kamu percaya bahwa aku peduli? Apakah kamu sungguh-sungguh mengalami aku peduli? Yang kedua saudara sekalian, percaya bahwa Yesus lebih berkuasa. Bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta. Di dalam semua Alkitab, dari Kejadian, seluruh bagian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu saudara, terus dimunculkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah lebih besar dan lebih berkuasa dari alam semesta. Bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, Yesus lebih berkuasa dari segala-galanya. Nah saudara sekalian, itulah yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Melalui peristiwa ini saudara sekalian, kembali puncaknya adalah ini, klimaks narasi adalah ini. Yesus dan murid-muridnya mengadakan evaluasi atas apa yang terjadi dalam laboratorium kehidupan yang baru berjalan tadi. Yesus ingin murid-muridnya belajar dua hal. Yang pertama, Allah hadir, Allah peduli. Yang kedua, Allah hadir, Allah yang hadir adalah Allah yang maha kuasa. Kemudian murid-murid menerima rapot. Nilainya apa saudara sekalian? F, failed. Murid-murid gagal. Murid-murid secara objektif mungkin berhasil, tapi murid-murid secara subjektif dalam laboratorium mereka gagal. Saudara, bukankah ini juga pengalaman kita? Seringkali kita gagal di dalam kehidupan kita. Bukan gagal mengalahkan pencobaan,
Bukan gagal karena kita jatuh ke dalam dosa. Tapi gagal di dalam semua aspek kehidupan kita. Di dalam semua tikungan, tanjakan, turunan, di semua bagian kehidupan kita. Kita gagal belajar. Belajar apa yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Dua hal. Allah peduli dengan kita. Yang kedua, Allah lebih berkuasa daripada semua masalah, daripada semua hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi jangan khawatir saudara sekalian, Allah kita adalah guru yang sangat baik, sabar, dan terus mengajar kepada kita. Dalam pengalaman para murid, kali ini mereka gagal. Tuhan Yesus berikan kesempatan lagi, laboratorium kedua. Dan mereka gagal lagi, ada sebagian berhasil, gagal lagi. Tuhan terus berikan kesempatan-kesempatan sampai pada akhirnya mereka semua mengerti. Saudara sekalian, itulah yang Tuhan ingin kita pelajari. Bagaimana kita menemukan dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kita menemukan dan merasakan kehadiran Allah di dalam segala aspek kehidupan kita adalah kita belajar. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kita belajar kepedulian Allah. Kita belajar kemahakuasaan Allah. Sehingga ketika kita mengalami semua itu, kita memandang balik dan kita berkata, betul, pengalamanku membuktikan. Bukan hanya kognitifku membuktikan, tapi pengalamanku membuktikan bahwa Allah itu benar-benar nyata, hadir, peduli, dan berkuasa di dalam kehidupan saya. Saudara, dari apa yang kita pelajari di atas, kita menemukan dua pelajaran, dua aplikasi yang dapat kita terapkan. Yang pertama, saudara sekalian, adalah bahwa kita gagal menemukan Allah karena dua hal. Yang pertama adalah ketakutan, yaitu terlalu fokus kepada masalah. Saudara ingat cerita tadi saya di awal, ketika teman saya datang membawa temannya, lalu dikenalkan saya kepada dia. Saya ingat betul teman saya yang kenalkan saya kepada temannya. Dia bilang, kenalkan ini pendeta Timotius, gembala sidang GKY Singapura. Kan dia kenalkan itu. Saya lihat dia lagi main handphone, saudara sekalian. Ya, nah, jadi ini orang dewasa juga main handphone ya. Lalu dia lagi main handphone, dia berhenti pause sebentar ya, mungkin lagi chat dengan siapa. Lalu pura-pura lihat saya, salaman sama saya. Nah, sudah salaman sama saya, dia pergi saudara sekalian. Jadi teman saya bilang, ini pendeta Timotius Wu dari GKY Singapura. Dia tidak dengar sama sekali. Dia lebih konsentrasi kepada handphonenya, dia lebih konsentrasi kepada chattingnya saudara sekalian. Sehingga saya hadir di sana, dia tidak sadar sama sekali. Dan seringkali saudara sekalian, itulah pengalaman kehidupan kita. Ketika badai hidup melanda, ketika kesulitan melanda, maka saudara sekalian, terlalu sering kita terlalu memfokuskan diri kepada masalah. Dan kita lupa Tuhan sebenarnya ada di tengah-tengah kita. Sehingga kita dalam keadaan panik, takut, menyerah. Bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak cegah ini? Tuhan, kenapa engkau tidak peduli? Tuhan, kalau engkau maha kuasa, kenapa tidak melakukan perbuatan magicmu, mujizatmu nyata di dalam kehidupan? Kita seolah-olah ingin perintah kepada Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, karena kita kurang iman. Karena kita kurang percaya bahwa Allah kita mampu dan peduli kepada kita. Dua hal ini sering menghalangi kita untuk merasakan, melihat, menemukan Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara sekalian, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini melalui janji Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak pernah bohong, Yesus adalah kebenaran dan dia benar-benar menyertai kita dalam segala keadaan sampai kepada akhir zaman. Bahkan saudara sekalian, Allah telah melindungi kita dan Allah telah menolong kita tanpa kita sadari. Apakah kita sadari Allah menolong kita? Dia sudah menolong kita. Apakah kita akui Allah menolong kita? Dia sudah menolong kita. Apakah kita sadari atau kita akui atau tidak? Allah sudah peduli kepada kita. Kalau Allah tidak peduli kepada kita, saudara,
kita semua sudah binasa. Kalau bukan karena topangan Allah, kalau bukan karena kesetiaan Allah dan kebaikan Allah, saudara dan saya hari ini tidak bisa hidup, tidak bisa datang ke dalam gedung gereja atau beribadah di rumah dengan tenang seperti ini. Semua itu karena pertolongan dan topangan Allah. Dan Alkitab memberikan buktinya, saudara sekalian. Ayat 36, di bagian akhir ada satu catatan yang sangat menarik. Saudara, banyak orang melepaskan catatan ini. Saudara, dikatakan bahwa Yesus masuk perahu, murid-murid bersama dengan dia, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perahu-perahu lain juga ikut bersama dengan Yesus, rombongan saudara sekalian ya, rombongan perahu-perahu. Jadi apa yang terjadi? Ketika gelombang itu terjadi, bukan hanya perahu Yesus dan murid-muridnya terjadi goncangan kan, perahu-perahu yang lain juga terjadi goncangan. Nah saudara sekalian, mereka tidak tahu bahwa Yesus ada di dalam kapal itu mungkin. Mereka juga tidak tahu Yesus sedang tidur di sana. Apakah mereka datang dan berseru kepada Yesus? Saya kira tidak, saudara. Jadi cerita itu dimulai dengan petang. Jadi ketika mereka berada di tengah gelombang, itu sudah mulai malam, sudah gelap. Bahkan mereka mungkin sudah tidak tahu kapal Yesus sudah berada di mana. Dan mereka semua sedang berjuang. Dan mereka juga mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Tapi ketika Yesus berdiri dan ketika Yesus menghardik angin dan badai itu, gelombang teduh. Kapal-kapal lain, perahu-perahu lain juga diselamatkan. Dalam ketidaktahuan dan tidak sadaran mereka, Yesus sudah melindungi dan menolong mereka. Saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terlalu sering kita tidak mengakui Tuhan, kita tidak menyadari Tuhan. Tapi Tuhan dalam kasih setia dan kesabarannya tetap setia melindungi, menjaga, menopang kita. Kalau tidak, sekali lagi saya katakan, kita pasti sudah binasa. Dan kita sudah tidak ada di dalam dunia ini lagi. Karena itu saudara sekalian, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimanapun kondisi kita, Tuhan ingin kita belajar menemukan Tuhan, mengalami Tuhan dengan dua cara. Pertama bertanya, bagaimana saya merasakan kepedulian Allah di dalam semua yang saya alami saat ini. Yang kedua, bagaimana saya menemukan kemahakuasaan dan kebesaran Allah menuntun saya melewati semua ini. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang lancar dan penuh dengan berkat, maka melalui berkat dan kelancaran kehidupan kita, kita berkata, puji Tuhan, Allah sumber berkat, Allah peduli kepada saya, sehingga melalui berkat ini, saya yakin ini adalah pemberian Tuhan, dan kelancaran ini adalah karena kemahakuasaan Tuhan. Tapi kalau hidup kita sedang mengalami tantangan, sedang mengalami goncangan dan gelombang kehidupan, kita juga harus percaya bahwa Allah juga hadir dan Allah lebih berkuasa daripada semua goncangan iman, dan kita yakin Allah peduli dan Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus mengingatkan kami. Melalui banyak sesi laboratorium kehidupan di dalam hidup ini, Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami untuk mengalami Engkau. Mengalami bahwa Engkau peduli dan Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami seperti murid-murid yang lebih banyak gagal daripada berhasil memahami pelajaran yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajar kami, supaya ketika kami lancar, kami kembalikan kemuliaan kepada Tuhan dan mengakui bahwa Engkau peduli, dan karena kuasa-Mu lah kami hidup bisa lancar. Dan ketika kami mengalami gelombang, badai kehidupan, kami juga yakin bahwa badai ini akan mengantar kami kepada Engkau, dan Engkau tetap peduli dan Engkau pasti
lebih besar dan mampu mengatasi segala gelombang di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Sandar pada Lengan yang Kekal sambil kita memberikan persembahan melalui transfer bagi jemaat yang berada di rumah. Mari kita naikkan pujian ini dan menjadi komitmen kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan dalam semua kehidupan kita. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam ibadah kami hari ini. Kami merasakan berkat Tuhan dan penguatan yang hanya daripada Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar menjadi bekal bagi iman kami semakin berjalan berpegang kepada Engkau. Dan Tuhan, saat kami memberikan persembahan kepada Engkau sebagai ucapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami berikan juga bisa dipakai melalui gereja kami, menjadi alat perluasan kerajaan Tuhan yang memuliakan Tuhan. Berkati setiap orang yang akan mengelolanya, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom kepada saudara yang baik ada dalam gedung gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani, baik sebagai liturgis dan juga pemusik dan rekan-rekan lain yang melayani di belakang layar. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan memberkati kita semua melalui ibadah hari ini. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Hari Rabu tanggal 4 yang akan datang kita tetap akan mengadakan persekutuan doa, kebaktian doa pukul 19 sampai 20. Saudara, minggu lalu kita mengadakan Zoom, tapi minggu ini kita hanya ada melalui YouTube saja, ya. Jadi tidak ada koneksi melalui Zoom, jadi hanya melalui YouTube. Yang kedua, saudara, gereja akan mengadakan Bible Study, kitab Keluaran, akan disampaikan oleh evangelis Inawati Teddy, dosen Perjanjian Lama dari STTRI Jakarta. Saudara perlu mendaftar melalui di iwarta, yaitu link yang berwarna biru atau scan barcode. Pelajaran akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 11, tanggal 7, 14, 21, dan 28 November. Saya sangat mendorong saudara untuk hadir melalui Zoom meeting ini, bersama-sama belajar lebih mengenal firman Tuhan. Kita bersyukur saudara karena Komisi Wanita Gereja kita boleh merayakan HUT ke-28. Kartu undangannya seperti undangan pernikahan saudara sekalian, ya. Tapi ini adalah undangan HUT ke-28. Akan diadakan acara perayaan melalui recorded streaming. Pembicara adalah Guru Injil Lili Efrin. Pada tanggal 5 November pukul 10, temanya adalah dalam naungan anugerahnya. Saya mengundang ibu-ibu, saudari-saudari sekalian untuk hadir bersama
merayakan kasih Tuhan 28 tahun bersama dengan Komisi Wanita Gereja kita. Kita mengucapkan congratulations, selamat kepada Bapak Arbi dan Ibu Pamela yang telah dikaruniai anak ya, yaitu adik kita Jerome Manuel Cahyadi yang lahir pada tanggal 26 Oktober hari Senin yang lalu. Ini adalah cucu pertama dari Bapak Parvin dan Ibu Lani. Kita bersyukur dan mengucapkan selamat jadi ayah dan ibu, selamat jadi akong dan ama ya kepada keluarga yang berbahagia. Kita berdoa supaya keluarga ini boleh mendidik anak ini bertumbuh dalam kasih Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan, menaikkan beberapa pokok doa. Kita mohon Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang tidak sedetik pun meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami kembali menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi suasana yang masih tidak menentu ini, ajar kami untuk menancapkan iman kami secara teguh kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan, janganlah biarkan situasi, janganlah biarkan godaan iblis menggoncangkan iman kami dan mengalihkan perhatian kami kepada Engkau. Ajar kami setiap saat menengadahkan pandangan kami kepada Engkau dan mengandalkan Engkau yang sebenarnya tidak tinggal jauh, tapi sebenarnya tinggal di dalam hati kami. Tapi sering kami abaikan dan sering kami tidak datang untuk meminta kekuatan. Tuhan, tolong kami supaya ketika kami melewati kehidupan kami lebih sadar, lebih menyadari, lebih mengalami, dan lebih memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan GKI Puri Indah, khususnya dalam waktu dekat ini kami sedang mengadakan penjaringan dan juga penentuan calon-calon majelis periode yang akan datang. Tuhan, berikan hikmat kepada panitia, Tuhan berikan hikmat kepada tim seleksi. Tuhan juga tolong supaya saudara-saudari kami yang sudah diberikan talenta mau mempersembahkan waktu talenta mereka untuk melayani Tuhan menjadi majelis gereja. Dan bila orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan melembutkan hati, mempersembahkan talenta mereka untuk melayani Tuhan di bidang yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat yang hidup dalam pergumulan, mereka yang sakit, Tuhan Engkau yang memberikan pengharapan. Mereka yang mengalami pergumulan dalam keluarga, dalam relasi, dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang lain, Tuhan Engkau tahu. Dan Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Dan ajar mereka di dalam laboratorium kehidupan ini. Setiap bagian mereka mengandalkan Tuhan. Dan mereka percaya Engkau peduli dan Engkau mampu. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi mempersembahkan diri kami sepanjang minggu ini di depan, pakai kami untuk memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pengutusan dari Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, dengan mengingat itu, mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi.
dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan。各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，打开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今天直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati saudara.